Kalau kamu pernah berada di situasi di mana cinta dan kenyataan berjalan ke arah yang berbeda, kamu pasti tahu sesakit apa rasanya. Kami tidak putus karena bosan, tidak juga karena ada orang ketiga. Kami putus karena semakin serius hubungan ini, semakin banyak hal yang mulai terasa tidak sederhana. Bukan pertengkaran besar, bukan pengkhianatan, tapi rasa takut yang mulai tumbuh pelan-pelan setiap kali kami membicarakan masa depan. 2 tahun, lebih dari 800 hari, hidup di ritme yang sama. Cukup lama untuk hafal cara dia diam saat lelah, cara dia mengaduk kopi tanpa pernah pakai sendok, cara tangannya otomatis mencari genggamanku setiap hujan turun terlalu deras. Kami tidak pernah kekurangan alasan untuk saling memilih. Hubungan kami sederhana, catatan kecil di kulkas, playlist yang terus bergantian, video random yang dikirim jam 2 pagi, dan janji-janji kecil seperti nanti kita ke sana ya, nanti kita coba itu, nanti kalau sudah sama-sama tenang. Kami pikir cinta seperti itu akan cukup, karena rasanya kami sudah menemukan rumah di diri satu sama lain. Tapi ada satu hal yang kami lewatkan begitu saja. Awalnya terasa kecil, hampir tidak penting. Cara kami berdoa. Hari-hari yang kami rayakan. Tempat kami mencari tenang saat hidup terasa terlalu berat. Kami tahu itu berbeda, tapi kami memilih diam. Karena membicarakannya terasa seperti membuka pintu yang belum siap kami masuki. Selama itu, kami fokus pada hal-hal yang terasa nyata. Tawa yang sama, pulang yang sama, rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Kami pikir, selama hati kami satu arah, dunia akan menemukan caranya sendiri untuk mengikuti kami. Dan mungkin itu kesalahan pertama kami. Waktu terus berjalan. Tanpa sadar, pembicaraan kami mulai berubah. Dari akhir tahun, mau libur kemana, menjadi kalau nanti kita tinggal di mana. Dari kita berdua, menjadi keluarga nanti. Sampai suatu malam, dia bertanya pelan. Kalau nanti anak kita bingung harus ikut siapa, kita jawab apa? Dan untuk pertama kalinya, kami benar-benar diam. Malam itu tidak ada pertengkaran, tidak ada suara tinggi. Kami cuma duduk berhadapan, sambil sama-sama sadar kalau ada sesuatu yang mungkin tidak bisa diselesaikan hanya dengan saling mencintai. Bukan tentang siapa yang benar, bukan tentang siapa yang harus menang, tapi tentang dua orang yang sama-sama takut kehilangan dirinya sendiri. Kami saling mencintai, dan justru itu yang membuat semuanya terasa sulit. Karena kalau tidak sayang, mungkin kami sudah pergi dari awal. Tapi karena terlalu sayang, setiap langkah mundur terasa seperti menjauh dari kehidupan yang sudah kami bayangkan bersama. Malam itu, kami tidak mengambil keputusan apapun. Kami hanya duduk diam, menatap lantai yang sama, sambil membayangkan masa depan yang mungkin berbeda. Dan untuk pertama kalinya, kami mulai takut kalau cinta ini benar-benar punya akhir. Karena ternyata mencintai seseorang tidak selalu berarti kita bisa hidup di dunia yang sama. Dan mungkin bagian yang paling menyakitkan dari semuanya adalah ketika dua orang yang baik perlahan belajar cara melepaskan satu sama lain.
Dan mungkin bagian paling menyakitkan dari semuanya bukan tentang kehilangan seseorang, tapi tentang menyadari kalau cinta saja memang tidak cukup. Di bagian berikutnya, kami akan bercerita bagaimana dua orang yang saling mencintai perlahan belajar saling melepaskan. Karena malam itu, kami belum benar-benar berpisah. Tapi sejak malam itu, kami mulai belajar bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang masih ada. Kalau kamu pernah berada di situasi di mana cinta dan kenyataan berjalan ke arah yang berbeda, kamu pasti tahu sesakit apa rasanya. Dan di bagian berikutnya, kami akan masuk ke fase ketika bertahan mulai terasa lebih menyakitkan daripada melepaskan.